Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Tisa Yulidia dengan NIM 0123250098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang, Ethylingera elatior dan tanaman akar kucing Acalypha indica L terhadap gambaran histopatologi lambung tikus putih Ratus norvegicus yang diinduksi streptozotosin. Yang selanjutnya saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini, di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin maupun keduanya. Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan global yang terus meningkat prevalensinya dari tahun ke tahun termasuk Indonesia. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes mellitus adalah kerusakan pada organ lambung. Hiperglikemia yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pada mukosa lambung, memicu peradangan, bahkan kerusakan sel secara histopatologi. Hal ini tentunya berdampak buruk pada kualitas hidup penderita. Di sisi lain, pemanfaatan tanaman herbal sebagai alternatif pengobatan semakin berkembang. Dua tanaman yang memiliki potensi farmakologis adalah bunga kecombrang dan juga tanaman akar kucing, di mana bunga kecombrang diketahui mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Begitu pula pada tanaman akar kucing yang telah terbukti memiliki aktivitas antidiabetes dan hepatoprotektif. Namun demikian, penelitian mengenai kombinasi kedua tanaman tersebut terhadap gambaran histopatologi lambung pada kondisi diabetes masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan ilmiah tersebut. Yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran histopatologi lambung tikus yang diinduksi streptozotosin, dan yang kedua, apakah kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang dan tanaman akar kucing dapat memberikan efek terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih yang diinduksi streptozotosin. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran histopatologi lambung tikus putih yang diinduksi streptozotosin, dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang dan tanaman akar kucing dalam memperbaiki histopatologi lambung tikus putih yang diinduksi streptozotosin. Untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi peneliti, di mana penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian eksperimental menggunakan hewan uji, khususnya dalam penggunaan efek kombinasi ekstrak herbal terhadap gambaran histopatologi organ lambung. Yang kedua, bagi kesehatan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi kombinasi ekstrak bunga kecombrang dan tanaman akar kucing sebagai alternatif terapi herbal dalam membantu memperbaiki kerusakan lambung akibat diabetes mellitus. Yang selanjutnya, bagi sosial dan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan alam lokal sebagai pengobatan alternatif yang bernilai tambah, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam pengembangan terapi berbasis herbal. Berdasarkan rumusan masalah dan
tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang Etlingera elatior dan tanaman akar kucing Eucalypta indica L berpengaruh terhadap perbaikan gambaran histopatologi lambung tikus putih yang diinduksi streptozotocin. Yang selanjutnya ada klasifikasi dari bunga kecombrang. Secara taksonomi, bunga kecombrang diklasifikasikan ke dalam Regnum plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, bangsa Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Etlingera, dengan nama spesies Etlingera elatior Jack RMSM. Tanaman yang kedua yang digunakan yaitu tanaman akar kucing yang diklasifikasikan sebagai berikut. Regnum plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genusnya Eucalypta dan spesiesnya Eucalypta indica L. Yang selanjutnya ada metodologi, di mana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September tahun 2026, bertempat di Laboratorium Fitokimia dan Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu yang berlokasi di Jalan Walter Munsidi nomor 126A, serta di Laboratorium Penelitian yang mendukung pelaksanaan uji histopatologi. Untuk metode penelitiannya, di mana penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain post-test only control group design menggunakan permodelan in vivo. Hewan uji yang digunakan adalah 25 ekor tikus putih jantan yang dibagi secara acak dalam 5 kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Perlakuan diberikan selama 28 hari secara per oral. Pada hari ke-28, seluruh hewan uji terminasi untuk diambil organ lambungnya guna dilakukan pemeriksaan histopatologi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan alur penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus putih jantan dengan desain eksperimental post-test only control group design. Yang pertama akan disiapkan 25 ekor tikus putih jantan yang diperoleh dari sumber yang telah terstandarisasi. Tikus-tikus ini kemudian diaklimatisasi atau diadaptasikan selama 7 hari, yaitu dari hari ke-7 hingga hari ke-0, agar tikus beradaptasi dengan lingkungan laboratorium sebelum perlakuan dimulai. Setelah masa aklimatisasi atau masa adaptasi, tikus diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, antara lain yaitu tikus dalam kondisi yang sehat, berat badan berkisar antara 150 hingga 200 gram, dan berusia 2-3 bulan, serta tidak menunjukkan kelainan anatomi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseragaman kondisi hewan uji sebelum perlakuan diberikan. Selanjutnya, tikus yang telah memenuhi kriteria inklusi kemudian dibagi secara acak atau randomisasi ke dalam 5 kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Randomisasi ini bertujuan untuk menghindari bias dalam pembagian kelompok. Yang selanjutnya, pada hari pertama, seluruh kelompok mulai diberikan perlakuan selama 28 hari. Adapun rincian dari perlakuannya yaitu kelompok pertama sebagai kontrol normal, yaitu tikus tidak diinduksi streptozotocin dan hanya diberikan suspensi NaCMC 0,5% sebagai pelarut. Kelompok kedua sebagai kontrol negatif, yaitu kelompok diinduksi
streptozotocin untuk memicu kondisi diabetes, namun tidak diberikan ekstrak apapun. Untuk kelompok ketiga, sebagai kontrol positif, yaitu tikus diinduksi streptozotocin dan diberikan glibenclamide secara peroral. Untuk kelompok keempat dan kelima merupakan kelompok perlakuan di mana tikus diinduksi streptozotocin, kemudian diberikan kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang dan tanaman akar kucing dengan dosis masing-masing 200 dan 200 mg per berat badan untuk perlakuan keempat, dan perlakuan kelima 50 dan 100 mg per berat badan per oral selama 28 hari. Setelah 28 hari perlakuan selesai, pada hari ke-28 seluruh hewan uji diterminasi atau dikorbankan secara etis menggunakan metode yang telah disetujui Komisi Etik. Kemudian dilakukan pembedahan untuk mengambil organ lambung dari masing-masing tikus. Organ lambung yang telah diambil selanjutnya diproses untuk pembuatan preparat histopatologi menggunakan metode pewarnaan hematoksilin eosin atau HNE. Preparat kemudian diamati di bawah mikroskop untuk menilai gambaran histopatologi lambung, meliputi ada tidaknya kerusakan nekrosis, degenerasi sel, dan infiltrasi sel radang. Selanjutnya untuk analisis data, di mana data hasil penelitian berupa skor tingkat kerusakan histopatologi lambung. Data tersebut akan terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka uji dilakukan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antar kelompok dengan nilai P kurang dari 0,05. Jika terdapat perbedaan yang bermakna, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan antar kelompok secara berpasangan. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS 25. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa kombinasi ekstrak etanol bunga kecombrang dan tanaman akar kucing mampu memberikan efek perbaikan pada gambaran histopatologi lambung tikus putih yang diinduksi streptozotocin, sehingga dapat menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan terapi herbal antidiabetes di masa yang akan mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.